Baik, perkenalkan nama saya David Jelanus Ritonga. Saya dari kelas MJ 418 dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dosen pengampunya Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Strategi Indonesia menghindari middle income trap, transformasi struktural melalui sinergi strategis kebijakan fiskal, moneter, dan manajemen utang luar negeri. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus mengetahui apa dulu itu middle trap, latar belakang tantangan nasional. Apa itu middle trap? Kondisi di mana suatu negara berhasil keluar dari kelompok pendapatan rendah, tetapi terjebak di pendapatan menengah tanpa mampu melompat ke negara maju berpendapatan tinggi. Yang pertama adalah stagnasi pertumbuhan. Indonesia telah berada di status berpendapatan menengah selama 10 tahun lebih, memerlukan akselerasi pertumbuhan di atas 5% per tahun agar bisa menjadi negara maju. Yang kedua, risiko ketergantungan komoditas. Rentan terhadap gejolak harga komoditas global. Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas global, sehingga Indonesia harus mampu beralih menuju ekonomi berbasis produktivitas tinggi. Yang ketiga, solusi struktural. Memerlukan reformasi di seluruh lini untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang mampu dan mandiri. Baik, kita masuk. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Strategi kebijakan fiskal ini ada tiga. Yang pertama adalah SDM dan infrastrukturnya. Akselerasi investasi pada kualitas pendidikan modern, riset terapan, sistem kesehatan tangguh, serta pembangunan infrastruktur fisik dan konektivitas digital guna menunjang logistik nasional. Yang kedua adalah reformasi perpajakan. Perluasan basis pajak atau tax based expansion melalui sistem administrasi yang adil, transparan, dan efisien, serta penerapan pajak progresif yang sehat bagi iklim usaha. Yang ketiga, efisien dan inovasi. Optimalisasi belanja negara dengan menekan kebocoran anggaran, memperkuat tata kelola fiskal, serta memberikan stimulus fiskal bagi industri berteknologi tinggi dan energi hijau. Yang kedua adalah pilar stabilitas kebijakan moneter. Menjaga ekosistem investasi yang kondusif. Yang pertama, stabilitas nilai tukar dan inflasi. Dengan menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan nilai rupiah guna menciptakan kepastian pasar bagi investor domestik maupun global. Yang kedua, alokasi kredit produktif. Mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor pendorongan nilai tambah tinggi seperti UMKM, manufaktur, presisi, dan teknologi. Yang ketiga, akselerasi inklusi finansial. Transformasi digital melalui adopsi fintech, standarisasi sistem pembayaran elektronik, dan penguatan keamanan cyber keuangan. Yang keempat adalah sinergi kebijakan ganda, yaitu menjaga keselarasan gerak kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan agar tetap sportif. Yang ketiga adalah kebijakan utang luar negeri yang sehat, di mana kita perlu fokus ke produktivitas dan risiko. Alokasikan investasi dan produktif, menghindari penggunaan pinjaman luar negeri untuk konsumsi. Pengalihannya khusus untuk proyek multiplier tinggi seperti infrastruktur pendidikan dan RDND. Yang kedua, diversi mitra finance atau finansial, mengurangi ketergantungan pada suatu negara kreditur tertentu demi memperkuatkan posisi tawar dan menekan risiko geopolitik global. Selanjutnya, keberlangsungan dan pendanaan mandiri. Kesehatan rasio utang kita, disiplin menggunakan debt atau DB ratio berada dalam batas yang aman yang diatur undang-undang secara ketat untuk menjamin kedaulatan fiskal. Terus, penguatan pasar domestik, mengembangkan pasar obligasi dalam negeri dan meningkatkan tabungan nasional untuk mengurangi volatilitas eksternal. Konsisten melakukan transformasi struktural. Kunci utama untuk menghindari middle income trap adalah melompat dari perekonomian berbasis komoditas mental
tradisional menuju ekonomi bernilai tambah tinggi berbasis inovasi, teknologi, dan keahlian tinggi. Sinergi, harmonis antara beberapa kebijakan fiskal dan yang efisien, stabilitas moneter yang solid, serta disiplin pembiayaan negara akan menjadi penentu masa depan pembangunan inklusi Indonesia yang berdaya saing global. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih.